Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat channel Ruang Berpikir? Kali ini saya sedang berada di perjalanan menuju ke salah satu tempat yang tempat itu mungkin di saat ini menjadi tempat yang sakral, juga menjadi tempat kebahagiaan dua orang pasangan. Nah, sahabat saya yang namanya Indra Permana Asih dan juga Ajeng Amalia Sari, dia akan melangsungkan pernikahan hari ini, akad nikah plus resepsinya. Nah, saya akan berkunjung ke sana tidak sendirian, ditemani sahabat Yusuf Kanpun ya. Bos cuci mobil. Datanglah ke cuci mobil Yusuf. Langsung masuk Baros Motor di jalan tol keluar Baros. Dia ini owners lah. Nih ada Bertus juga terus. Sebagai apa terus? Sebagai pelengkap aja ini, aksesoris ya. Ya, jadi sahabat berlima ini dari dulu SMA nih. Si Indra ini dulunya itu orang kampung, orang Jalu, orang Ciamis. Pokoknya kampung bener lah. Dia itu ke sekolah pakai topi hitam kayak gitu ya, yang beli di emperan gitu-gitu. Ya sekolah di kota kan, kalau sama anak kota diketawain gitu, orang yang berpenampilan yang tidak tren seperti di kota. Tapi semenjak gaul dengan ya kami berlima, perlahan dia sedikit gaul gitulah, sedikit sadar bahwa di sini itu kota gitu, nggak di kampung. Dan berjalannya waktu dia punya cita-cita menjadi seorang polisi, dan akhirnya dia menjadi polisi. Sekarang udah seberapa tahun ya? 45, jalan 5 tahun. Lulus SMA dia langsung daftar dan diterima. Alhamdulillah itu. Jadi sekarang sudah menjadi pangkatnya apa? Bribda ya. Bribda ya. Nikah sama teman SMA juga gitu. Dan nanti saya akan wawancarain dia. Tanya aja lah kalau misalnya ada waktu, nanti dianya mau nanya gimana perasaannya ketika pertama kali ia melangsungkan akad itu yang sakral itu, satu kali seumur hidup. Nanti di sana saya akan bincang-bincang sedikit lah dengan dia. Ikuti terus perjalanan saya. Oke guys, sekarang saya telah berada di Hotel Geno Ferrucci, Jalan Braga. Nanti saya akan ke atas. Sekarang sedang melangsungkan akad, kayaknya tadi sudah pakai pakaian yang serba ketat, serba sempit. Pakaian yang ribet sebetulnya. Nanti saya akan ngobrol, nanya-nanya lah ke Indra dan si Ajeng itu gimana perasaannya pertama kali mereka menikah, itu rasanya gimana. Nanti insya Allah setelah saya ngobrol, nanya ke dia juga, di perjalanan pulang nanti saya akan ceritalah bagaimana eksplorasi saya atau pengamatan saya tentang sebuah pernikahan itu. Kita kupas dari sudut pandang manapun. Nanti ini ada juga Bertus, mungkin kita bisa tahu nanti sedikitnya dari agama Katolik terus gimana ini pernikahan ini. Katanya nggak boleh cerai ya terus ya. Nah nanti ini menarik nih, kita akan kupas tuntas di perjalanan pulang ya. Patur beli gapi sama beli apa? Cupang bisa. Terus diecast bisa. Sup. Oke, nanti ikuti saya ke atas sahabat. Sekarang saya telah berada bersama saudara Indra ini. Bagaimana Indra, perasaan Indra menikah itu gimana perasaannya? Halo guys, menikah itu happy guys.
happy enak-enak guys. Hatur nuhun pisan Dream Team tos dongkap sedayana dah. IPS dulu mantap. Harapannya Indra ke depan gimana sama? Bismillah, semoga sakinah mawadah warohmah apa yang diinginkan tercapai. Amin. Ya, mudah-mudahan Indra menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah barokah nyadranya. Amin. Ya inilah perjalanan teman saya dari Amin. SMA sampai sekarang. Mantap. Telah melangsungkan pernikahan. Amin. Sukses terus Mbak. Amin amin. Hatur nuhun pisan Mang Ruli dan kawan-kawan. Itulah sahabat, saya telah mewawancarai sedikitnya Indra ini salah satu. Lupa udah magnum. Ya. Sahabat saya yang konyol, lucu lah pokoknya. Ya nanti saya di akhir akan bincang-bincang dengan rekan-rekan saya. Saya akan sedikit mengulas tentang pernikahan. Terus ikuti saya. Oke sahabat sekalian, sekarang saya menuju perjalanan pulang. Seperti yang saya katakan tadi bahwa saya akan membahas sedikit mengenai pernikahan itu. Mari kita sama-sama berpikir tentang pernikahan yang mana itu menjadi sebuah satu step perjalanan yang akan dialami oleh manusia. Namun tadi saya bertanya kepada rekan saya, kebetulan beliau ini agamanya Katolik. Nah uniknya itu di agama Katolik tidak boleh tolak ya, terus tidak boleh cerai. Ada sebenarnya. Jadi gimana coba? Jadi bisa cerai nggak? Bisa, tapi prosesnya sangat sulit. Sangat sulit. Jadi tetap bisa cerai ya. Namanya pembatalan perkawinan. Oh, pembatalan. Kalau saya tidak salah. Oh, tidak salah, pembatalan perkawinan. Jadi bisa, cuman prosesnya sulit ya. Sulit. Iya, jadi sebetulnya dalam agama Islam pun yang namanya tolak itu diperbolehkan, tapi sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya akan sedikit mengeluarkan ya sedikitnya pandangan saya bahwa pernikahan itu sesuatu yang akan mentransformasi kejiwaan seseorang atau akan merubah perilaku seseorang. Misalnya contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari seperti Yusuf misalnya, ini bangunnya suka siang ini. Bangunnya itu suka jam 9 atau ya ini misal Sob, saya nggak serius Sob. Jadi misal Yusuf ini bangunnya jam 9 atau Bertus bangunnya jam 10, ketika misalnya sudah memiliki pasangan itu otomatis akan mungkin bangun pagi ya terus ya. Pasti. Karena di situ ada tuntutan untuk mencari nafkah dan juga mengurus anak-anak kalau udah punya anak-anak. Juga pola tidur mungkin tidak seperti ketika kita masih bujangan yang bebas-bebas aja. Nah, dalam pernikahan itu setelah melewatinya, transformasi perubahan-perubahan yang dialami seseorang itu akan semakin terlihat gitu. Kedewasaan, tidak egois dan lain-lain. Maka sebetulnya menikah itu menjadi sebuah kewajiban menurut saya jika kita sudah mampu. Dan itu pun memang ada dalam hukumnya, ketika kita wajib itu segeralah menikah. Ya, artian wajib di sini secara harta, secara finansial, secara mental dan lain-lain, maka diwajibkan untuk menikah. Nah, mungkin ini sahabat-sahabat saya Bertus dan Yusuf, apa sih sebetulnya makna pernikahan itu, Sup? Maknanya Ya, makna pernikahan itu ya memang wajib. memang wajib. Memang wajib nikah itu. Kalau tidak, Ya kalau tidak mah ya duda. ya duda itu. Oh cerai. Konyol-konyol ini sebetulnya kalau sama sahabat SMA ini. Terus makna pernikahan gimana menurut Bertus? Pernikahan menurut saya satu pasangan yang disatukan oleh Tuhan atau Allah. Itu satu pasangan dari dua individu menjadi dua insan menjadi sebuah pasangan gitu ya. Ya kadang-kala juga dalam pernikahan itu sering ada bahasa kalau misalnya udah nikah itu kita harus siap menerima kekurangan dan kelebihan. Kalau menurut saya itu masalah kekurangan dan kelebihan
itu sebetulnya dua unsur yang harus diformulasikan kembali oleh kedua belah pihak. Karena apa? Karena kelebihan dan kekurangan itu personality sifatnya, atau sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Jika kemudian nantinya ada kesenjangan-kesenjangan, ada permasalahan, itu menurut saya bukan karena kekurangan dan kelebihan, tapi justru menurut saya karena tidak adanya komitmen sebelum berhubungan atau sebelum menjalin perhubungan. Jadi yang paling inti dalam sebuah pernikahan menurut saya adalah bagaimana kita berkomitmen dengan pasangan kita untuk apa, bagaimana, jika begini gimana solusinya. Nah, itu harus diformulasikan terlebih dahulu. Jika tidak, nantinya akan terjadi masalah-masalah yang penyelesaiannya itu sangat sulit untuk dipecahkan. Maka saran saya juga untuk sahabat, dan doakan saya juga, doakan teman-teman juga ini pada belum menikah ini. Doain secepatnya. Kita insya Allah akan mau, siapa yang nggak mau sebetulnya, mau menikah. Dan sahabat-sahabat semua juga yang belum menikah, semoga cepat menikah, didekatkan jodohnya, dimudahkan rezekinya, lancar, sukses terus, dan bisa langgeng jika memiliki pasangan hingga hari kiamat nanti, dan sama-sama mendapatkan surganya, yaitu surga Allah yang Maha Esa. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.